Salam, ya puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu di kitab Ester, masih di kitab Ester, pasal yang ke-6, 7, dan ke-8. Saya akan bacakan dari kitab Ester pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 3. Ya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Jadi setelah Ester menghadap raja, kemudian Ester membuat perjamuan untuk raja, dan raja ini penasaran, kenapa ya mempelaiku? Kenapa dia sampai seperti ini? Apa yang diinginkannya? Kemudian dikatakan raja tidak dapat tidur, dan raja bertitah untuk membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan bahwa ternyata ada pernah suatu ketika Mordekai ini pernah menyelamatkan raja. Dia pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, sida-sida raja ini pernah ingin memberontak, ingin mengkudeta, pernah ingin membunuh Raja Ahasiweros. Nah, kemudian maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Nah, jadi raja ini berpikir, ya, apa sih yang diinginkan Ester? Kemudian dia menyelidiki, sebenarnya ada sejarah apa? Ternyata raja melihat ada Mordekai. Saya yakin Raja Ahasiweros ini raja yang sangat berkuasa. Dia pasti tahu bahwa Mordekai dengan Ester ini ada hubungan. Paling tidak dia pasti tahu siapa yang merawat ratuku dahulu, siapa yang merawat Ester. Dan dia tahu ternyata Mordekai pernah berjasa. Mungkin ini yang diminta Ester. Aku ingin menyenangkan Ester, menyenangkan ratuku. Mungkin ini yang diminta. Kemudian raja ini dilanjutkan memberikan kehormatan kepada Mordekai, memberikan pakaian kebesaran, mahkota kerajaan, dan juga kuda yang biasa ditumpangi raja sendiri. Nah, inilah yang dicari raja. Hari ini hal yang pertama yang ingin Tuhan ajarkan adalah raja selalu ingin membalas cinta kasih mempelainya. Jadi dikatakan kemarin, mempelai ini memang level yang tinggi, saudara. Jadi saya tahu tidak semua orang bisa mempunyai level mempelai, tapi saya berharap kita semua belajar. Saya juga belajar. Tadinya yang saya belajar, kalau doa, seringkali Tuhan aku minta ini Tuhan. Tuhan aku ingin itu untuk melayani Tuhan. Aku ingin itu misalnya gitu. Sekarang saya tidak mau. Sekarang saya kalau berdoa, saya ingin menyenangkan Tuhan. Saya ingin memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingin benar-benar intim dengan Tuhan tanpa permintaan. Walaupun minta pun tidak salah. Tetapi level ini yang saya ingin nikmati. Saya ingin benar-benar kesukaan saya adalah Tuhan. Nah, hal ini ternyata membawa berkat yang ajaib, saudara. Berkat yang benar-benar luar biasa. Raja ingin sekali membalas cinta kasih mempelainya. Ini hal pertama yang saya ajarkan. Sampai raja tidak bisa tidur. Apa yang diinginkan anakku ya? Apa yang diinginkan mempelaiku ya? Ya mungkin Tuhan nggak berkata, apa yang diinginkan anakku ya? Gitu. Tapi ini raja berkata, apa yang diinginkan mempelaiku? Dia menyelidiki, melihat, apa ya? Kira-kira yang bisa aku lakukan. Yang bisa menyenangkan mempelaiku. Kemudian raja melihat ternyata Mordekai pernah berjasa. Dan kemudian raja membalas dengan kehormatan yang ajaib. Kemudian yang kedua yang saya catat di sini adalah raja ternyata heran, terkejut melihat permintaan mempelainya. Ini yang kembali kepada pembelajaran kita kemarin, bahwa mempelai ini ternyata nggak punya keinginan apa-apa selain Tuhan, selain rajanya, selain dia ingin dekat dengan Tuhan. Dikatakan di Ester 7, pasal 7 ayat 1 sampai 4, saya bacakannya.
Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu, pada hari yang kedua itu. Sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hei Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Perhatikan, ini jawaban Ester. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba, atas permintaan hamba, dan sebenarnya kalau kita baca terjemahan lain, dan nyawa bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Jadi ternyata raja terkejut. Loh, saya kira loh, mungkin raja berpikir, Ester ini minta harta, minta kehormatan. Bahkan sampai raja ngomong, setengah kerajaan diberikan. Tetapi apa yang diminta? Dia minta nyawanya, dia minta kehidupan, dia minta dia tidak dibunuh, bangsanya juga tidak dibunuh. Raja heran, loh, siapa yang mau membunuh? Begitu juga raja terkejut, ternyata permasyurinya hal ini. Lalu kemudian raja marah, raja tanya, siapa yang mau membunuh? Kemudian Ester berkata, Haman inilah yang mau membunuh. Kemudian raja benar-benar marah. Dan akhirnya raja menyuruh menangkap Haman, dia dibunuh, disulakan atau digantung di atas tiang yang dia buat sendiri. Kemudian raja reda marahnya. Kemudian saya ingin belajar hal yang ketiga, yaitu dikatakan di Ester 8 ayat 10-11. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengirimkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Jadi tadinya begini, Haman membuat surat bahwa semua orang Yahudi boleh dibunuh. Jadi mungkin teman-temannya Haman ini sudah siap-siap nih, dia nanti mau membunuh orang Yahudi di sini, di situ. Tetapi kemudian Ester minta kepada raja bahwa untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi apa yang dilakukan raja? Raja malah dikatakan, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, dan membinasakan segala tentara. Jadi bukan hanya mempertahankan, raja memerintahkan, mengizinkan untuk memunahkan, membunuh orang yang tadinya mau membunuh Ester, mau membunuh ratunya, mau membunuh bangsa ratunya. Bahkan dikatakan, dan untuk merampas harta milik mereka. Ajaib. Ya. Ini saya belajar waktu hari ini membaca pembacaan kita tentang kitab Ester ini. Saya betul, wah luar biasa ya. Untuk ternyata menjadi mempelai raja itu punya keistimewaan yang ajaib, punya keistimewaan yang dalam tanda kutip di atas rata-rata. Makanya kemarin seringkali saya heran dengan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata mereka diberi keistimewaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat orang terheran-heran. Kalau saya sering berkata, kalau kita, jadi begini, saya ingin cerita saja ya, yang lebih mudah. Saya pernah punya motor jelek sih, Bravo, Suzuki RC100 Bravo itu. Kemudian karena saya punya teman yang dia suka motor-motor yang agak tua, saya berikan ke teman saya. Ternyata teman saya ini ketika mengerti pemberian yang saya kasih, yang mungkin tujuan saya tidak punya tujuan apa-apa selain ini menyenangkan dia, karena saya merasa dia sedang senang hal seperti itu. Maka ketika saya kebetulan ada
teman yang jual motor Bravo waktu itu, motor jelek, ya. Kemudian saya beli, kemudian saya berikan kepada teman saya. Ternyata ini menyentuh hatinya, membuat dia apa? Akhirnya mungkin dia berpikir, dan dia memberi saya apa? Mobil. Begitu juga begini loh saudara. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita selalu hanya tertuju hati kita pada Tuhan, kita selalu taat pada perintah titah-titah Tuhan seperti mempelainya. Kira-kira apa balasannya yang ingin Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita memberi Tuhan 10.000, gampangannya gitu, Tuhan masa mau memberi kita recehan? Tuhan juga mau memberi kita 10.000? Kan aneh. Pasti Tuhan membalas berkali-kali lipat, lebih banyak. Makanya dalam Alkitab dikatakan, ya, Tuhan akan membalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tidak mungkin kalau kita memberi kepada Tuhan 10.000, Tuhan membalas kita 10.000, tidak mungkin. Saya berkali-kali ngalami. Ketika Tuhan perintahkan saya untuk nabur, perintahkan saya untuk memberi kepada orang, ternyata Tuhan memberi kepada saya berkali-kali lipat. Apa yang diberikan Ratu Esther ini dibalas raja berkali-kali lipat. Paham ya? Yang tadinya Esther dan bangsanya mau dibunuh, ternyata mereka bukan hanya boleh mempertahankan nyawanya, tetapi boleh membunuh, memunahkan, bahkan merebut harta. Bahkan itu masih kurang. Tuhan masih menyelidiki apa yang ingin menyenangkan hati Esther dengan memberi kehormatan kepada ayah Esther, Mordekai. Jadi apa yang diberikan Esther pada raja, itu akhirnya dibalas kepada Esther dari raja berkali-kali lipat, berlimpah-limpah, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Esther. Ya, saya pernah kesaksian mungkin. Ketika saya ngomong sama Tuhan, saya ingin beli mobil Tuhan, karena saya butuh itu untuk pergi, untuk kemana, pelayanan, dan juga untuk dengan keluarga, daripada saya kalau pergi-pergi pakai angkotnya harus datang ke rumah, dan lain-lain. Kemudian juga saya sering kali naik motor dengan alat khusus, kemudian kalau kehujanan saya nggak bisa turun. Jadi pernah saya naik motor, karena saya nggak bisa turun, itu pas kebanjiran motornya mogok. Bayangkan sudah, saya harus tetap nangkring di motor, nggak bisa turun, nggak bisa minggir, sementara teman saya harus nuntun motornya, cari bengkel. Wah, kasihan sekali. Saya minta sama Tuhan, berilah saya mobil. Kemudian malah uang yang ada, akhirnya Tuhan ngomong buat pelayanan. Dan lagi saudara, setelah saya punya uang waktu itu beberapa ratus ribu, Tuhan ngomong sama saya gini, suatu hari ada orang yang mau jual dongkrak mobil karena anaknya sakit, dia butuh uang dan dia hanya punya itu. Kemudian Tuhan ngomong sama saya, beli. Ya, karena saya berpikir, aku beli mobil sudah nggak mampu, aku nggak punya uang untuk beli mobil, aku mampunya hanya beli dongkrak. Oke lah Tuhan, aku beli. Akhirnya saya beli dongkrak mobil itu. Kakak saya menertawakan saya, kamu itu nggak punya mobil kok beli dongkrak. Saya bilang, kalau aku mampunya beli dongkrak, nanti Tuhan yang beri mobilnya. Dan ajaib itu, saudara, tiba-tiba ada yang telepon saya mau memberi saya mobil. Apa yang tidak bisa saya lakukan, dilakukan Tuhan. Bagian saya hanya apa? Taat pada titah Tuhan. Bagian saya bagaimana menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, kita lakukan bagian kita taat pada titah-titah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, fokus kita hanya ke Tuhan, kita cinta ke Tuhan, benar-benar cinta ke Tuhan. Tidak mengingini hal-hal yang duniawi, yang hawa nafsu. Kita kalau doa hanya ingin bersekutu intim dengan Tuhan, curhat, bermanja-manja. Maka apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan lakukan. Pemulihan keluarga, usaha, toko, pekerjaan, sesuatu yang ajaib akan diberikan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Saya berdoa kita belajar hari ini dari kitab Esther. Kita mengenal hati Tuhan, kita mengenal hati Raja, kita menempatkan diri kita sebagai mempelai Raja.
Saya kira itu saja. Sebelumnya saya ingin berdoa, kembali saya ingin berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini butuh pergumulan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk usaha, dan lain-lain. Saya akan berdoa. Saudara silakan angkat tangan, saudara. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang ajaib. Engkau Tuhan yang selalu tolong kami. Engkau Tuhan yang selalu sertai kami. Terima kasih Bapa. Tidak banyak yang bisa kami lakukan, tapi kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu. Kami ingin punya waktu selalu denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan apa yang ingin Engkau untuk kami lakukan Tuhan. Apa yang harus menjadi bagian kami. Apa yang menjadi titah-titah-Mu, perintah-perintah-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang butuh pemulihan keluarga. Untuk saudara-saudara kami tentang usaha pekerjaannya Tuhan. Hari ini kami berkata Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau mampu merubah kutuk menjadi berkat. Kau mampu melakukan yang ajaib. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Pertolongan-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau Bapa yang baik bagi kami, Engkau yang menyertai, melindungi kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin kembali kepadamu Tuhan. Kami ingin datang dan menerima kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.